Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliah lagi ya. Cuma nih ada masalah dikit nih. Minggu depan bakal seru nih kayaknya. You are muted now. Unmute. Oke. Oops, sorry. Oke, baru di unmute. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua oke. Kita mulai lagi kuliah. Coba rekamannya udah jalan? Udah jalan. Oke. Saya akan coba share screen. Oke. Ini saya tutup dulu ya. Oke. Saya kasih lihat agenda dulu deh. Ini ada masalah sih. Masalah jadwal. Ini oke. Oke. Minggu depan, ini hari ini tanggal berapa? Tanggal 4. Minggu depan, tanggal 11-12 itu saya terbang ke Madura. Jadi saya punya masalah nih, agak susah buat ngajar. Karena agak susah ngajar, hari ini saya akan coba bahas cepat. Demonya akan saya coba kurangin supaya bisa rada cepet. Jadi beberapa materi saya babat biar bisa materi sampai 2-3 pertemuan bisa saya bahas. Cuman ini buat minggu depan ya. Minggu depan tanggal 11 saya akan masalah karena saya ada di Madura. Cuman minggu depannya lagi tanggal 18 bakal seru banget sih sebenarnya. Karena saya akan ngasih ceramah ya kasih masukan lah buat Badan Siber Nasional tentang security dari AI. Nah, ini belum pernah diajarin di mana-mana sih sebenarnya bagaimana kita nyerang artificial intelligence. Jadi mungkin saya akan nambahin materi hari ini. Jadi saya akan coba bahas 2 materi. Demonya dikurangin banget. Terus saya akan coba bahas untuk bagaimana kita melakukan serangan ke artificial intelligence. Ini kategorinya pentest juga sih sebenarnya, cuman mungkin belum ada kampus yang ngajarin pentest buat AI itu seperti apa. Jadi ini akan materinya tanggal 18 sebetulnya di BSSN, cuman saya kasih bocoran buat anda-anda dulu lah. Oke, minggu depannya lagi semoga aman, gak ada lagi kayak ini ya, Madura. Ini Selasa kayaknya aman semua nih. Cuman ada satu libur tanggal berapa nih? Cuti bersama Idul Fitri. Oh, April. Oh, ini udah April udah gak ada kuliah ya. Oke. Oke, kita akan masuk dulu. Untuk AI-nya ada di sini, saya kasih lihat dulu lah AI-nya ya. Salah. Untuk bagaimana kita mengamankan, ini judulnya sih lebih sopan, bukan nyerang AI sih. Lebih ngamanin AI-nya itu sendiri. Jadi ini dia makhluknya. Jadi judulnya menjaga AI supaya tetap terkendali. Gitu ya, judulnya sih rada sopan. Cuman sebenarnya di dalamnya diterangin bagaimana orang akan nyerang AI sih sebetulnya kayak gitu. Ini kenapa nggak bisa diklik? Ini dia bisa. Oke. Saya share screen. Ini masih dalam proses nulis karena saya baru akan presentasi 2 minggu lagi. Jadi saya bagikan linknya di chat. Silahkan kalau mau ngedownload harusnya bisa. Oke. Itu linknya ya. Mudah-mudahan bisa keambil tuh. Saya 2 kali ngirim dah. Ya udah. Mudah-mudahan bisa diambil. Ini akan saya bahas nanti habis maghrib. Kira-kira kayak gitu. Oke, ini habis maghrib kita bahas. Sekarang kita akan bahas yang urusan yang konvensionalnya dulu. Mana ini dia? Jadi minggu depan itu yang undang universitas di Pamekasan, Madura. Jadi serba salah juga nih. Kalau udah kayak gitu bingung. Jadi kalau diundang fisik ke tempat lain pusing saya karena saya harus ngebuang waktu 2 hari, kadang-kadang 3 hari. Cuman buat ngomong cuman 2 jam. Kan nyebelin banget sih sebenarnya, mendingan pakai Zoom. Cuman mereka nggak mau pakai Zoom. Pusing sayanya. Aduh. Oke, kita masuk ke sini. Minggu lalu kita sudah bahas soal yang ini ya.
eh, hacking yang pertama website di sini, SQL injection udah dibahas di sini. Tapi sebelum terlalu jauh, kita akan coba bahas hari ini yang bagian kedua sama bagaimana nge-crack password. Untuk wireless network hacking mungkin akan susah saya demoin, jadi bentuknya cerita aja. Soalnya untuk wireless network hacking ini benar-benar harus kali Linux di laptop sendiri, terus kita harus ngehack WiFi dengan kondisi kali Linuxnya ngehack WiFi. Konsekuensinya kalau kita ngehack WiFi seperti itu akan susah pakai Zoom. Jadi nggak bisa, agak mustahil saya nerangin dengan kondisi saya pakai Zoom. Kalau kita nerangin tanpa Zoom masih bisa. Ini kan Zoomnya lewat jaringan. Udah gitu jaringannya dihack, WiFi-nya dihack. Wah, pening kepala ya bagian ini, pening nih sebenarnya. Jadi saya akan ceritain bentuknya screenshot. Tapi sebetulnya rekaman-rekaman videonya ada di YouTube-nya saya. Kalau nggak di-delete, kalau nggak kepaksa ngopi dari harddisknya saya kepaksa. Oke, jadi bagian ini agak susah nih, wireless network hacking. Oke, sebelum terlalu jauh saya pengen kasih lihat nilai dulu. Kayaknya nggak pada ngerjain ujian nih ya. Apa putus asa? Ini nilainya. Ini banyak yang kosong nggak dikerjain. Ini ada yang ngerjain setengah. Ini Fatah kayaknya baru setengah. Josafat rada lumayan, tapi masih belum banyak yang dikerjain. Oke. Kalau nilainya udah di atas 80, skip dulu aja kerjain ke kuis yang lain. Jadi kalau udah 80 ke atas kerjain, skip yang lain. Ini banyak yang cuma daftar tapi nggak ngerjain ujian. Mas Galih juga tuh cuma sampai segitu. Terus Lintang aja yang bagus karena dia ngerjain di Kampus Merdeka sih sebenarnya. Oke. Yang lain masih nilainya parah. Ono tidak mengerjakan karena saya bikin soalnya. Nah, ini hasil akhirnya dari semuanya kita bisa lihat di sini. Ini saya geser dulu ya biar enak lihatnya. Nih, nilainya 16. Siapa nih yang 16? Fatah. Masih 16. Ini siapa? Josafat Pascal Moyantana ya. Ini masih 50-an, ini masih 1,2, ini masih 12, ini masih 1,7. Lintang ngerjain di Kampus Merdeka jadi udah beres. Yang lain masih satu digit nilainya. Tolong dikerjakan supaya Anda selamat, nggak usah ngerjain lagi ujian UTS UAS. Oke. Ini yang rada lumayan nih Josafat ini sih udah sampai ini ya, sampai UTS ngerjainnya. Tinggal UASnya aja. Kalau bisa kerjain UAS kemungkinan nilainya udah sekitar 70-an sih, 70-80-an udah lulus. Ini UTS-nya masih sekitar 80 kurang sih, tapi ketolong sama kuis sih sebenarnya. Jadi kuis nolong, kalau UTS UAS-nya belum 80 gitu. Oke, jadi tolong dikerjain. Kita akan masuk ke materi. Kejar-kejar sama deadline di Bangkit. Oh, lagi ngerjain Bangkit juga. Wah, keren. Oke. Prioritasnya Bangkit sih. Jadi prioritasnya di Bangkit sebetulnya. Oke, ya udah, nggak apa-apa. Yang ikut Bangkit, ya udah, hajar bleh. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Ke hacking bagian kedua. Cuman ini saya agak ngerem buat ngedemoin supaya saya bisa ngebahas 2-3 materi sekaligus ya. Ini ada cross-site request forgery, terus ada remote code execution, terus ada directory traversal file inclusion. Oke, ada 3 sekaligus ini sebenarnya. Di satu modul ini ada 3 teknik serangan sekaligus. Coba kita lihat satu-satu. Tapi nanti kalau mau ngelihat ini kebetulan cuma ethical hacking ya. Kalau ethical hackingnya nyerang doang. Kalau kita masuk kuliah IT forensik, kita harus bisa ngelihat lognya sih sebenarnya. Tapi itu bukan jadi bagian penting di sini. Oke, sekarang cross-site request forgery. Ini serangan ke web di mana penyerang memaksa pengguna yang sudah terautentikasi, jadi usernya udah on,
untuk melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Misalnya, dia sudah on ke web ini, terus kita minta supaya diganti password. Kira-kira kayak gitu. Ini bayangkan Anda sedang login ke akun internet banking. Tidak sengaja mengklik sebuah link yang tersembunyi di email. Link ini tanpa sepengetahuan kita bisa ngirim perintah ke banknya kita untuk transfer duit ke orang lain. Oke, ini contoh. Walaupun nggak gampang sih itu ya. Kalau internet banking, kalau di Indonesia internet banking kita harus masukin ini soalnya pakai token. Jadi nggak akan bisa kita transfer duit kalau tanpa token. Jadi ini agak susah sih sebenarnya. Cuman ini kan biar serem aja. Yang paling sering itu, yang paling gampang itu misalnya beli beli sesuatu lah, gitu ya. Beli sesuatu tuh masih rada gampang dikit lah. Oke. Apalagi kalau sama website luar negeri ya. Website luar negeri rada blow on soalnya. Kita sudah masukin nomor kartu kredit ke website itu segala macam, jadi beli langsung otomatis potong di kartu kredit tuh, kacau banget tuh yang itu mah. Itu ya. Oke. Jadi kira-kira gitulah. Oke. Jadi kita nggak ngerasa kita klik sebuah link, udah gitu linknya mengerjakan sesuatu yang kita nggak mau sebetulnya. Oke. Jadi cara kerjanya kira-kira adalah si attacker bikin web yang jahat. Kemudian halaman web ini isinya form atau link yang dirancang khusus. Form link ini minta ke aplikasi web yang vulnerable terhadap ini ya, CSRF. Kemudian pengguna masuk ke halaman web ini, pengguna yang sudah login di aplikasi web target, jadi webnya web yang diserang ini ya, tidak sengaja ngunjungin web jahat ini yang dibuat oleh penyerang. Jadi ini kombinasinya agak rumit sih sebenarnya, agak susah ditemuin. Jadi ada web yang vulnerable, kemudian penyerangnya lihat ini vulnerable, dia bisa ngerjain sesuatu, kemudian dibikin web lain, terus dia bikin link ke buat user supaya ngeklik masuk ke web yang sana. Dan ini kombinasinya agak rumit. Kalau di Indonesia yang jadi masalah attacker user ini banyaknya masuk pakai aplikasi di Android bukan web. Jadi agak selamat sedikit lah dari yang kayak ginian. Oke. Terus browser mengirimkan permintaan ketika si user ke web yang jahat, browsernya akan otomatis ngirim permintaan yang disiapkan penyerang supaya perintah itu dikirim ke web targetnya. Jadi yang ngerjain si user, tapi perintahnya dikirim oleh web yang jahat tadi ke user, terus user ngeklik approve gitulah buat ke web jahat. Si aplikasi web melayani permintaan dan menganggap permintaan tersebut berasal dari pengguna yang sah karena cookie-nya. Jadi cookie-nya diambil dari user yang valid. Kemudian aplikasi web akan nyerang web yang ada dalam perintah tersebut. Ini contohnya kayak gini. Ini contoh aja ya, contoh kira-kira ini. Ini si attacker bikin halaman HTML kira-kira seperti ini. Bentuknya form. Action-nya itu connect ke webnya kita. Web dari internet bankingnya kita untuk ngubah password. Methodnya post. Oke. Type-nya nyebelin hidden, ini password baru, udah gitu di sini ada password barunya kita kirim. Jadi tapi kita harus evaluasi dulu si web sononya ya. Kita evaluasi ada nggak menu buat ngubah password, metodenya harus post, oke, bukan get. Kita post, kemudian password barunya menunya password baru, udah gitu value-nya password baru 123 atau apa yang kita set sebelumnya. Oke. Kemudian kita kasih ke user kita ada menu submit, klik di sini. Oke. Dan user tidak akan melihat apa-apa nih ya. Klik, ini akan kekirim. Makhluk ini akan kekirim nih. Segini akan kekirim nih. Segini akan kekirim ke web yang mau web yang ada vulnerable. Jadi vulnerable-nya di sini nih sebenarnya vulnerable-nya. Oke. Dia bisa rubah password dengan method post, kemudian passwordnya kita bisa kirim ke sini. Akibatnya
kita jadi punya password tadi. Ini berlaku, ini agak susah dikerjakan di Indonesia karena rata-rata internet banking pakai token. Jadi percuma nih sebenarnya. Nah ini buat cerita aja, ini buat serem aja namanya bank ya. Mungkin yang akan kerasa bukan ke bank sih sebenarnya. Yang akan kerasa adalah ke toko online, Tokopedia atau apa segala macam. Yang online ada menu buat ubah password, ini bisa kerasa nih, bisa dikerjakan kalau yang ini. Oke, jadi ini bisa dikerjakan. Nah, jadi kita bikin ini, tapi dia harus ngerjain PR dulu. Mastiin bahwa kita memang user dari website ini, terus dia ngirim email ke kita dengan link halaman web jahat itu, dan ketika kita klik link itu, browsernya akan otomatis kirim permintaan aplikasi itu untuk merubah password ke password baru 123 tanpa kita sadari. Jadi dia ngerjain PR dulu sih. PR-nya adalah pertama dia harus shopping dulu, harus nyari website yang lemah mana, kemudian apakah kita usernya atau bukan. Itu lumayan PR banget. Jadi dia survei dulu, setelah dia dapat, dia baru ngirim yang kayak ginian. Misalnya gini, dia kalimatnya bukan password baru, misalnya apa, dia harus bikin cerita sih sebenarnya supaya sampai kita mau ngeklik. Kadang-kadang ceritanya emang bikin password baru sih kadang-kadang. Oke. Jadi tapi belum tentu bank. Kalau di Indonesia kayaknya bukan bank sih. Nggak mungkin bank kalau di Indonesia. Kalau banknya pakai token. Nggak bisa diginin kalau token. Kagak mempan yang kayak ginian di token sih. Bubar. Jadi ini cuma contoh aja. Oke. Kenapa CSRF ini berbahaya? Digunakan buat transfer duit bisa, pembelian, ngubah informasi penting yang lainnya. Yang rada nyebelin adalah dia bisa ngubah, misalnya ini, dia bisa ngubah two factor authentication segala macam. Jadi dia bisa ngubah autentikasi ke nomor telepon yang mana. Ya udah kacau tuh ceritanya. Jadi akhirnya kita akunnya kita bisa diambil alih sama dia gitu. Jadi ini bahaya ya, tidak hanya tukar transfer duit aja. Bisa buat ngapus data, ngubah pengaturan, ngerusak sistem segala macam bisa. Ini bahaya banget. Penyalahgunaan serangan dapat digunakan untuk ambil alih akun pengguna, tindakan yang tidak atas nama pengguna tersebut. Dan ini kayaknya lebih sering yang ini, ngambil alih akun. Yang ini ya, ngambil alih akun itu lebih sering. Oke. Sampai banyak yang suka komplain ke saya. Bahkan kemarin aja sepupunya istri saya yang ngubungin saya, no, bisa nggak akun ini, jadi mereka punya komunitas buat mobil-mobil pakai remote. Ada ya ternyata komunitas kayak gitu. Udah gitu akun adminnya diambil alih orang. Pusing semuanya. Masalahnya semua data-data pakai Google Doc, ditaruh di akun admin. Pening kepala dah lu, nggak ada yang bisa akses sekarang, pening. Wah, udah pusing aja semuanya. Jadi kayak gituan sih. Ini mainnya kayak ginian ya. Jadi ada yang kesalahan ngeklik di sini, ambil akunnya. Jadi ini bisa berbahayanya seperti itu. Untuk mencegah CSRF ini, kita harus bisa bikin token ke semua form, verifikasi token tersebut sebelum server proses pemerintahan. Jadi ini dari sisi programming ya. Dari programmingnya seperti ini, kita harus bikin token untuk setiap form. Terus verifikasi tokennya tersebut, baru permintaan diproses. Kira-kira kayak gitu. Terus ngatur cookie HTTP supaya ada atribut same site untuk batasi cookie, hanya dikirim dalam permintaan dari situs yang sama. Kalau situsnya beda, kayak tadi tuh, dia kan beda web, ini kan webnya di tempat lain, ini di tempatnya hacker. Jadi kalau ada requestnya dari situs yang lain, dia nggak akan proses. Ini buat menangani CSRF ya. Terus kita juga bisa ngatur cookie supaya JavaScript nggak bisa akses cookie, gitu ya. Itu bisa di-set di cookie. Kalau mau kita sebagai user juga kita bisa ngeset supaya nggak bisa jalani JavaScript sekalian.
Saya kadang-kadang suka gitu sih, JavaScript nggak bisa saya jalanin. Eh, Relatif aman. Kalau di Windows seringkali JavaScript-nya udah di-onin, jadi bisa langsung jalan apa. Nah, terus udah gitu selalu lakukan validasi terhadap semua input pengguna untuk mencegah serangan injection. Jadi kalau ada injection bisa diblokir. Ya, tapi prosesnya lumayan di tukang codingnya ya. Ada proses kayak ginian, ini bisa dibaca di kuliah saya yang IT forensik sebetulnya. Kalau di ITTS mau diajarin kayaknya semester depan deh, forensik. Saya kasih lihat dulu ya. Ini forensiknya dipakai buat S2 soalnya. Kumaha ieu teh, lemot pisan. 2002. Oke, saya akan masuk ke sini. Ini ada IT forensik. Jadi yang ini buat S2 di Presiden University. Karena di Presiden University berbahasa Inggris, banyak materinya bahasa Inggris sih. Cuman saya bikin dua bahasa. Bahasa Inggris ada, bahasa Indonesia ada. Nah, khusus buat kayak gini-ginian, validasi input ada di mana ya? Waduh, lupa saya. Ntar, kalau nggak saya lihat di wikinya langsung ya. Oke, di sini bisa dilihat di sini sih, forensik titik 2 IT. Oke, PHP bisa nggak lihat? Oh, nggak ada. Nggak ada. Ntar harus nyari. Lupa saya. Lupa ininya ya. Lupa judulnya apa. Ini file system, perangkat mobile. Wah, nggak ada ya. Saya taruh di sebelah mana ya. Jadi saya ingat saya nulis, cuman saya tulis di bagian yang mana udah lupa. Bagian mana ya? Lupa. Ini kalau ini forensik ya. Ini kuliah forensik, ini beda kuliah sih sebenarnya. Di forensik kita akan belajar bagaimana kita memforensik handphone, Android segala macam ada di sini sih sebenarnya. Nggak ada. Nggak ada. Apa ini nih dia? Mitigasi, command injection attack. Kayaknya ini. Ini dia. Dapat. Nih. Jadi untuk kita ngoding PHP supaya aman, ini yang tidak aman kita cuman pakai get aja. Oke. Jadi variabel ini langsung dimasukin jadi variabel dari user langsung masuk ke sini. Itu yang tidak aman. Kalau yang aman kita bisa pakai escape shell argument. Jadi kalau kita mau execute suatu perintah, kita pakai save input. Jadi ngambilnya dari save input bukan user input ini ya. Jadi pakai save input baru kita jalankan. Kalau dari user input langsung jalan dia. Jadi nggak ada filter di sini. Kalau di sini kalau ada hal-hal yang brengsek akan dibuang. Jadi caranya kayak gini sih contoh codingnya. Kalau yang tidak aman ngambilnya user input, kalau mau yang aman ngambilnya yang variabel yang save input ini. Beda cara mintanya ya. Cara minta inputnya beda. Yang ini get aja, yang ini escape shell argument. Oke. Terus ada lagi ini udah hindari sistem exec eval, hindari di PHP. Terus pakai parameterisasi query juga supaya nggak bisa langsung yang ngaco-ngaco lewat, kira-kira gitu. Jadi ini langkah-langkah mitigasinya. Ini saya ajarin di forensik sih. Jadi seorang forensik juga bukan diwajibkan ya. Kalau kita melakukan, kalau ethical hacking kan nyerang aja. Pada dasarnya laporan yang dilakukan di ethical hacking adalah ngasih tahu bolongnya di mana. Kalau forensik dia harus menemukan bagaimana penyerang masuk, udah gitu dia harus memberi saran bagaimana menutup lubang yang tadi diserang, yang dipakai sama hackernya buat masuk. Jadi kalau forensik seperti itu, beda tujuan sih. Cuman kalau kita sebagai ethical hacking kita tahu juga forensiknya, lebih bagus sih.
gitu ya. Jadi harus belajarnya sampai ujung sih sebenarnya. Dari ethical hacking sama forensik harus tahu sih sebenarnya. Dari situ kualitas laporan ethical hackingnya jadi naik banget. Oke, oke ini forensik saya lewat dulu. Tapi ini semester depan akan ada kuliah ini sih. Cuman mungkin kalau yang udah habis kreditnya ya nggak dapat lagi kuliahnya, ini buat yang kreditnya belum belum habis aja. Tapi kalau mau ikut ya silahkan aja sih. Oke, ini beres. Bentar, ini udah beres ya. Kesimpulannya adalah, jadi tekniknya cuma gini doang sih sebetulnya. Tapi ya kerjaannya lumayan aja, soalnya kita harus bikin situs sendiri. Udah gitu kita ngarahin user supaya ngeklik ini dan ini akan nyerang ke situsnya kita, kira-kira gitu. CSRF. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke sini, remote code execution. Dan ini sudah dilakukan di minggu lalu pakai SQL injection contohnya. Nah ini contohnya RCE adalah SQL injection. Ini contoh dan kita udah praktekkan minggu lalu ya. Tapi ada beberapa tipe remote code execution, jenis serangan cyber di mana penyerang berhasil menjalankan kode yang berbahaya ke target secara jarak jauh, dan kita bisa mengendalikan si server jadi kayak robot jarak jauh lah, kita remote gitu kira-kira. Kira-kira kayak gitulah cerita cerita khayalannya, kira-kira kayak itu. Kita udah lakukan yang ini. Nah, yang lain adalah cross-site scripting. Ini kita bisa nyuntikin script ke halaman web, kemudian di-execute-nya oleh browsernya user. Kalau SQL, kita masukin perintah untuk masuk ke dalam dan dia ngomong sama database SQL di dalam. Kalau yang ini, kita masukin script Java biasanya di halaman web, kemudian si browser yang jalanin script Java tadi. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi scriptnya dimasukin ke halaman web sih. Dan ini contoh yang agak nyebelinnya adalah apa? Ini baru tadi pagi sih diwawancara sama ini El Sinta radio. Pertanyaannya kira-kira gini, kenapa ya banyak .go.id yang jadi iklan situs judi online, kira-kira gitu. Ya begitu dah. Salah satunya karena script-script ini masuk, udah gitu dia, kalau ini Trojan yang masuk bukan script, udah jalanin pengguna ya, bukan cross scripting. Ini lebih yang ini. Kalau yang GoID sampai kemasukan script buat judi online itu biasanya lewat upload file, kemudian user ngupload file berbahaya yang disamarin jadi apalah PDF atau apa segala macam, kemudian berhasil dieksekut di dalam server. Jadi akhirnya dia tinggal di server dan dia bisa, kalau di kasusnya judi online, dia masuk ke server, dia trojannya diem dalam server dan dia udah gitu dia generate file PHP tentang halaman yang menjelaskan tentang judi online. Akibatnya banyak server-server yang akhirnya go.id ya. Banyak server .go.id yang akhirnya jadi tempat iklannya judi online. Ini nyebelin banget kan. Kira-kira gitu. Tapi dia bukan lewat cross-site scripting, dia lewat file upload banyaknya. Ini yang lain lagi adalah deserialisasi objek supaya jadi serial, udah gitu jalanin code lagi. Jadi ini ada 3 ini yang dimainkan. Nah sekarang kalau contohnya, kalau inject script, ini kita bisa, kalau di ini, oke. Ini dia inject shell command ya. Dia masuk query, ini belum saya coba nih, kayaknya menarik juga nih. Ini dia sebenarnya ngirimnya masuk ke SQL. Oke, sampai sini. Cuman di sini dia injectnya seperti ini. Akibatnya dia masuk ke shell command dan dapetin etc passwd. Oke. Yang dikirim lewat internetnya yang ini. Oke. Cut /etc/passwd. Oke. Ini
campuran SQL sama ini ya. Ini SQL sih. SQL injection tapi masuknya dari command injection sih sebetulnya. Jadi misalnya kita tadinya cuman uh, select dari database produk di mana produk namanya ada nama, misalnya kita lagi nyari Arduino atau apa, tapi dia kasih persen titik koma pas WD keluar, jadi langsung yang di execute cut etc pas WD karena kita kasih titik koma buat shell ke ini ya, shell ke dalam sistem operasi, terus jalanin yang perintah yang ini. Oke. Jadi yang dijalani yang ini. Itu kalau kita lagi search produk. Search produk kan dia pada dasarnya kita nyari produk dengan nama-nama yang mirip sama yang kita request. Cuman ini ditambahin titik koma sama ini ya udah jebol. Akibatnya penyerang bisa akses ke sistem target, bisa curi data sensitif, informasi pengguna, database, source code segala macam. Penyerang bisa hapus atau merusak data yang ada dalam sistem. Penyerang juga bisa mengubah sistem jadi bagian dari botnet untuk melakukan serangan yang lebih besar. Nah ini botnet ini nyebelin banget karena kita bisa nyewa. Jadi kalau kita misalnya pengen nge-DDoS, ini kayak Kominfo, kayak ITT sering diserang pakai bot sih, nyebelin. Dan kalau udah kena botnet, kita kan jadi kayak denial of service, kita nggak bisa jalan, kayak open course ITT SACD itu kayak nggak bisa diakses. Padahal sih mesinnya jalan, cuman karena kena request banyak banget dari luar, dia kayak nggak bisa jalan. Nah ini bisa juga caranya cara nyerangnya adalah dia nyewa botnet, bayar supaya melakukan serangan itu. Supaya orang hacker-hacker ini bisa nyerang dengan mesin banyak sekaligus, dia nyari server-server yang vulnerable, yang bolong. Nanti kalau ada orang bayar, dia kerjain tuh semua server yang udah bolongnya yang dia punya supaya nyerang ke mesin yang kita mau serang. Kira-kira kayak gitu. Jadi botnet kayak gitu. Jadi bukannya si hacker punya mesin banyak, enggak. Si hacker mesinnya cuma 1-2 biji sih sebenarnya. Cuman dia udah dapetin banyak mesin yang udah bolong. Jadi kalau ada duit masuk, dia tinggal jalanin tuh mesin bolongnya buat nyerang ke mesin yang kita mau serang. Kira-kira kayak gitu. Kalau dia di mesin yang kita serang juga ada bolongnya juga, diambil alih tuh mesin supaya bisa jadi server-server zombie yang siap buat nyerang. Kira-kira kayak gitu. Jadi ini nyebelin banget nih makhluk ini, asli nyebelin kalau tahu. Nah ini dampaknya. Tapi ini di demo yang ini cuman SQL ya. Di sini kita SQL aja ya. Tapi sebenarnya dia bisa macam-macam banyak. Dan yang paling nyebelin yang upload, kenapa dia kayak gini? Oke. Yang nyebelin yang file upload ini karena bisa masukin script segala macam. Nah ini Pak Dimas yang akhirnya bikin script buat filter file yang diupload. Jadi kalau nggak dipasang gituan ya bonyok sih. Oke, sekarang cara mencegahnya. Validasi input harus divalidate. Kemudian kita sanitasi, bersihin dari karakter-karakter yang ngaco-ngaco segala macam. Kemudian kita encode output yang ada ditampilkan di web untuk mencegah cross-site scripting. Jadi cross-site scripting terjadi karena si user ngeklik sesuatu, udah gitu website ngirim ke user. Nah, waktu ngirim kita harus encode dulu outputnya untuk ditampilkan di halaman web untuk cegah. Jadi kalau nggak di-encode ya langsung bisa masuk aja sih. Terus kita batasi akses ke file directory yang sensitif, kita batasi aksesnya. Terus kita update software. Kira-kira kayak gitulah. Yang RC ya. Ini ancaman yang lumayan serius, korbannya banyak banget. Kebanyakan GoID jebol. RCI hanya dibunuh pendidikan pengujian dalam lingkungan yang terkendali. Ya, itu teorinya kira-kira gitu ya. Semua tahu kalau yang bagian yang itu. Ini kira-kira beres ya, kebayang. Cuman prakteknya itu kira-kira kayak SQL injection. Kalau yang di sini ya, prakteknya kayak SQL injection tapi kita pakai ini, kirim kayak gini. Oke. Saya belum nyoba, ini harus coba juga, menarik tuh. Jadi saya bikin sambil copy paste dari mana, copy paste udah gitu lupa. Sambil ngajar ingat lagi, oh iya ini belum saya cobain.
Jadi jangan khawatir, waktu Ono ngajar kadang-kadang saya kopas materi dari mana, udah gitu waktu ngajar baru inget. Dah, sekarang ini RCI udah beres. Oke, kebayang. Sekarang yang ini. Ini nyebelin juga nih, asli parah. Ini directory traversal di kira-kira bahasa ininya apa ya? Jadi directory kita bisa bikin gini sih sebenarnya. Nih saya kasih contoh ya. Kok nggak mau? Oke, nih saya contoh di sini lah. Saya gedein dulu lah biar gampang. Ini adanya kayak gini-gini adanya di Linux sih. Kalau di Windows saya nggak tahu ada nggak ya. Oke. Kalau LS ya kita bisa lihat folder yang saya punya ini ya. Itu LS. Oke. Kalau saya cd titik 2 titik ini, jangan cd ls, kita bisa ngelihat satu folder di bawah, folder Ono. Kalau saya titik lagi 2 biji, saya turun mundur 2. Kalau saya masuk ke folder ini, saya jadi masuk ke dalam foldernya etc. Oke. Tapi perintahnya satu perintah. Bayangkan satu perintah saya bisa mundur. Kalau masuk sini Apache, saya bisa lihat isinya Apache, saya conv variable, kita bisa ngelihat yang itu. Kalau saya mau kurang ajar jadi gini caranya. Cut. Ini bayangin ini cuma pakai satu script saya bisa ngelihat konfigurasi JavaScript common.conf yang ada di Apache 2. Ini saya cut ya, langsung keluar isinya kayak gitu. Kalau mau yang lain lagi saya bisa masuk sini. Apache 2 isinya apa? Kok cuman ini ya? Apache 2 cuman isinya itu doang. Oh, ini nggak ada web servernya, lupa. Jadi di dalam komputer saya ini nggak ada web servernya, jadi isinya nggak ada isinya. Kalau mau ada web servernya di sini kali ya. Ini ada web servernya. Yang ini yang ada web servernya. Nih. Ini server internet offline sih. Ini internet offline ada web servernya di dalam situ. Oke. Jadi ls titik tc Apache 2. Coba. Nah ini lebih banyak. Oke. Misalnya saya mau pengen lihat isinya konfigurasi Apache 2 saya. Kok Apache? Cut. Apache2.conf. Nah ini kita bisa lihat konfigurasinya Apache 2 saya. Bisa kelihatan semua konfigurasinya dia. Beres ya. Tapi perintah yang kita kirim cuma kayak gini doang, satu perintah. Jadi di Linux kita bisa ngirim satu perintah, dia bisa ngerjain sesuatu dengan satu perintah aja. Bisa pindah-pindah folder segala macam, langsung ngerjain. Kalau ini saya cut, kalau cut cuma ngeliat doang ya isinya apa. Kalau mau execute ya sh. Ini kita ganti sh, cutnya diganti sh, dia execute sesuatu. Oke. Ini ada di server internet offline yang ada di sini, di rumahnya Ono. Oke. Nah, sekarang jadi directory traversal adalah suatu kerentanan di aplikasi web. Oke, jadi adanya di web di mana penyerang attacker dapat memanipulasi input user untuk akses file atau directory di luar yang seharusnya bisa diakses. Jadi yang normal, directory yang bisa diakses cuma dalam var www.html. Yang normal itu. Kalau yang ini dia bisa jalan kemana aja. Misal, ini aplikasi webnya URL-nya kayak gini, http:// contoh profil user 123. Ini usernya namanya 123 misalnya. Bukan namanya user nomor 123 ya. Kita bisa ngerubah nama ini jadi /etc/passwd. Jadi kacau. Kalau kita ngelihat /etc/passwd jadi kayak gini nih. Nih /etc/passwd. Nah, jadi kayak gini keluar. Oke. Kalau kita posisinya ada di dalam var www.html, ini kan tadi var www.html ada di sini ya. Konsekuensinya, jadi misalnya kita kalau kita nge-web si URL lagi, directory yang lagi kita akses sebenarnya var www.html sih. Karena user itu dibatasin untuk akses
Iya, seru ya. Itu anaknya siapa itu? Nah, lo tuh itu seru ya. Ya berhubung saya juga baru punya cucu jadi seru mikirnya. Oke. Jadi waktu kita akses user-user web itu pasti ada dalamnya firewall HTML. Karena si Apache akan membatasi user di firewall HTML. Cuman kalau usernya jago, kita bisa pindah dari situ, kita cut. Ini kan kalau titik slashnya 3 kali berarti kita ada di root, terus kita masuk etc, terus kita password. Udah keluar password. Jadi perintahnya kalau dari sisi firewall HTML 3 kali mundur ke belakang, 3 kali mundur back, udah gitu etc password keluar. Shadow keluar nggak? Shadow. Oh nggak mau dia. Shadownya diproteksi. Nggak bisa. Shadownya proteksi. Jadi nggak bisa. Kalau shadownya bisa keluar juga kacau, jebol langsung. Jadi kira-kira gitu. Kalau ini dia 4 kali nih, turun mundurnya 4 kali ya. Oke, jadi kita bisa baca. Tapi itu dilakukan dari halaman web yang ini. Dari sini kita mundur. Gitu ya. Nah, yang lain tadi file inclusion adalah penyerang dapat memaksa server untuk eksekusi file yang tidak harus yang yang tidak seharusnya bisa jalan. Oke, ini bisa terjadi karena web memungkinkan pengguna untuk menentukan file mana yang akan di-include atau di-required gitu ya. Ini ada yang memaksa server untuk baca dan execute file yang ada di server, atau bisa baca dan execute file di server lain. Bisa kayak gitu sih, soalnya bisa server lain. Oke. Kalau yang ini caranya adalah ini kita bisa apa, download file, apa upload file segala macam. Ini file home bisa kita ambil, cuman ini filenya diganti dengan kayak ginian. Oke. Kalau si aplikasi pakai fungsi include atau require waktu masukin file, maka file-file tersebut akan dibaca, ditampilkan ke halaman web. Kira-kira kayak gitu ya. Kira-kira gitu ya. Oke. Cuman kita harus nemuin, untuk nyerang kita harus melakukan directory traversal untuk menemukan lokasi konfigurasi PHP dan file log yang sensitif misalnya. Terus si penyerang bisa baca konfigurasi PHP, cari tahu di mana file PHP dapat dieksekusi atau disimpan, terus execute code, kira-kira kayak gitu. Untuk pencegahannya kita kayak yang tadi ya, kita harus validasi input, whitelist segala macam, terus gunakan fungsi yang disediakan oleh bahasa pemrograman untuk sebuah path yang relatif terhadap direktori aplikasi. Jadi si path itu relatif terhadap direktori aplikasi. Kita nggak bisa kasih pathnya fix, statik gitu, nggak bisa. Nonaktifkan fungsi yang beresiko seperti include, recovery, eval. Jika tidak diperlukan, batasi akses aplikasi ke sistem file menggunakan change root jail. Jadi si rootnya dimasukin penjara, di jail. Jadi kita nggak bisa kemana-mana. Dan ini terjadi di Android. Android yang normal itu dia nggak bisa ngeroot. Konsekuensinya ini sebenarnya rootnya di jail sih sebenarnya, kalau dalam bahasa pemrograman rootnya di jail. Cuman kalau biasanya kita kalau udah punya Android, kalau ngoprek segala macam kan Androidnya di root. Nah kalau udah di root kita bisa kemana-mana jadinya. Jadi Android yang sudah di root jadi berbahaya banget karena hacker bisa masuk dan bisa ngebabat habis semuanya yang di dalam. Kira-kira kayak gitu. Oke. Itu kira-kira ininya. Yang ini untuk mainan bisa pakai burp suite sih. Terus kita bisa exploit. Ini burp suite-nya kita bisa jalankan. Burp suite-nya ada di sini ya. Ada di mana sih namanya? Ada di Kali Linux, di Kali 24 ini. Dan kita burp suite itu pada dasarnya dia proxy server. Coba ada screenshotnya nggak ya? Burp suite. Dia bentuknya dashboard sih. Dashboard. Oke.
Oke, kita lihat image-nya ya. Nah, ini bentuknya dashboard seperti ini sih sebenarnya. Oke, yang ini enggak. Yang ini kayak gini nih bentuknya. Mana sih Burpsuite sebenarnya? Yang ini dia. Ini Burpsuite-nya. Oke, ini bisa dilihat di sini. Nah, dia ada menu-menu, ada repeater apa segala macam. Kita bisa jadi proxy, bisa jadi intruder segala macam. Kita bisa ngatur kita mau jadi apa, dan udah gitu kita bisa nyerang, gitu ya. Jadi Burpsuite itu kayak proxy. Kita waktu nyerang, kita proxyin ke Burpsuite, kita bisa ngeliat macam-macam jadinya. Jadi segala perintah yang kita kirim ke sasaran kelihatan. Termasuk kalau kita lagi pengen memonitor orang yang nyerang. Kita bisa pakai Burpsuite dan kita bisa monitoring. Ini orang yang lagi nyerang ngirim perintah apa kelihatan di Burpsuite. Kalau nggak digituin ya nggak kelihatan sih. Cara yang lain ya kalau kita cukup rajin kita bisa pakai Wireshark buat ngeliatin semua. Cuman kalau Wireshark kan kita harus ngelihat layer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segala macam dilihatin semua layernya. Kalau Burpsuite hanya payloadnya aja kelihatan, jadi lebih enak sih kalau pakai Burpsuite daripada pakai Wireshark. Jadi kalau mau pakai Wireshark bisa, cuman kalau nggak mau pusing kepala kita bisa pakai Burpsuite sih, kira-kira kayak gitu. Tapi dia pada dasarnya proxy. Nah, yang seru dia bisa monitoring HTTP sama HTTPS. Kacau tuh. Oke. Dia bisa memetakan struktur aplikasi web pakai Spider. Kita bisa uji ulang. Jadi kalau ada request HTTP supaya nggak pusing kepala diulang-ulang pakai repeater. Kita bisa lakukan serang otomatis pakai intruder, bisa SQL injection, cross-site scripting segala macam. Oke, jadi bisa kayak gitu. Ini yang dilakukan di Burpsuite-nya. Tapi ini kepaksa saya skip dulu bentar. Oke, jadi ini kira-kira yang dilakukan cross-site scripting yang tadi ya. Kita bisa post comment segala macam. Kalau kita payloadnya adalah ini soalnya. Ini kita bisa cross-site scripting kasih payload JavaScript kayak gini ya. Keluarnya alert, ada cross-site scripting gitu. Keluarnya gitu doang sih. Tapi kalau kita jahat ya kita nyerang beneran. Scriptnya kita atur buat nyerang. Dari payload ini kita dari script yang ini kita kirim payload seperti ini. Kira-kira gini. Oke, coba kita lihat lagi yang lain. Sorry. Oke. Password attack. Ini kemarin udah dilakukan sedikit. Ada beberapa teknik buat nge-crack password sebetulnya. Oke. Ini ada brute force, ada dictionary attack, ada rainbow table attack. Ini kalau kita bandingkan kira-kira gini. Brute force itu lambat. Butuh waktu lama. Dictionary cepat, efektivitas sedang. Rainbow sangat cepat, efektivitas tinggi. Jadi kalau bisa yang ini. Ini biasanya yang sering pakai rainbow tuh yang Windows tuh pakainya yang ini biasanya serang. Wah, udah waktunya buka puasa. Oke, kita akan nggak apa-apa, yang macet nggak apa-apa. Ini saya rekam, jadi nanti saya upload ke YouTube. Cuman saya uploadnya kayaknya ini kepaksa di channel yang satu lagi. Saya coba yang di channel Ono Center kayaknya nggak saya bikin public sih. Saya ada center yang keamanan informasi apa itu saya bikin public. Cuman dengan resiko saya bakal ditegur sama YouTube. Oke, kita akan mulai lagi. Ini saya stop.